Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita di algoritma dan pemrograman. Kali ini kita masuk ke bab bahasan matriks. Mungkin teman-teman familiar mendengar nama matriks ya, baik itu di bidang matematika ataupun di bioskop di sebuah film. Nah, matriks ini singkat cerita adalah pengembangan bentuk data dari array. Saya udah bikin, video penjelasannya kalau nggak salah di playlist, mmm, matematika diskrit gitu ya, atau pokoknya di playlist matematika lah. Nanti mungkin kalau sempet saya sertakan linknya di bawah video ini. Jadi kita akan bahas tentang matriks. Matriks itu apa? Ups, oke. Jadi matriks itu struktur penyimpanan data di dalam memori di mana setiap individunya itu diacu menggunakan 2 buah elemen indeks. Jadi ada 2 buah elemen indeks yaitu baris dan kolom. Lihat di sini kotak-kotak sebelah kiri. Jadi ini adalah sebuah matriks ya, lihat. Kalau array itu kan satu baris saja ya. Nah, kalau matriks itu barisnya ada banyak. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, masing-masing isi ini disebut dengan elemen. Nah, contoh kalau kita mau manggil elemen, di sini yang warna kuning ini berarti elemen yang keempat, koma tiga, ya. Ini karena kita menuliskannya indeksnya dari satu. Jadi ada indeks baris, ini satu 2 3 4 dan ada indeks kolom, satu 2 3 4 juga. Nah, matriks ini sangat terpakai sekali pemahamannya ketika kita memahami misalkan citra gambar. Citra gambar itu adalah sebenarnya matriks dari warna, di mana setiap, isinya itu adalah, angka warna. Nah, kalau sebelah sini ada huruf S, ini adalah, citra gambar huruf S, di mana ini adalah sebuah matriks sebenarnya, yang barisnya berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 9 kali 7. Setiap isinya itu merupakan nilai warna. Karena ini, isi warnanya itu putih sampai dengan hitam atau grayscale, maka kemungkinan isi warnanya dari 0 sampai 255 ya, dari 0 sampai 255. 0 itu menandakan hitam, 255 itu menandakan putih, ya, itu ya. Nanti teman-teman, bisa cek tentang pengolahan citra ya, atau kapan-kapan kita belajar tentang pengolahan citra. Tapi pada intinya, sebuah citra gambar, itu sebenarnya adalah sebuah matriks yang di setiap isi elemennya itu adalah nilai warna. Lalu nilai warna itu direpresentasikan oleh layar monitor kita menjadi, ya gambar gitu, warna angkanya angkanya berapa, lalu angka itu merujuk ke warna tertentu. Itu contoh penggunaannya. Nah, sekarang kita pembahasannya masih basic di, konsep algoritma. Ups, ini ada panah muncul duluan, oke. Nah, bagaimana kita menuliskan matriks? Kalau kita ingin mendeklarasikan matriks di dalam notasi algoritma, maka kita menggunakan pendeklarasikan dengan tipe data bentukan. Jadi dengan type, lalu nama matriksnya, dan di sini kita definisikan sebagai sebuah array ya. Jadi matriks itu adalah array dengan 2 dimensi. Apa bedanya satu dimensi dengan 2 dimensi? Di sini lihat ada tanda koma. Kalau kita mendeklarasikan array, kita cuma sebutkan dari satu sampai panjang array. Nah, kalau kita mendefinisikan matriks, maka kita definisikan dari satu sampai panjang baris, lalu kemudian satu sampai banyak kolom. Lalu of type. Of type itu misalnya tipenya apa? Apa tipenya integer, apa tipenya karakter, atau tipenya string, atau tipenya float. Seperti itu ya. Ini pendeklarasiannya dalam notasi algoritma. Contoh, misal kita deklarasikan, pertama saya punya konstanta namanya n baris, eee, max, ini maksudnya max ya. Oke, n baris max-nya 20, jadi jumlah barisnya 20, lalu saya punya konstanta n kolom max-nya 20 juga. Jadi kita akan membuat matriks yang jumlah barisnya 20 dan kolom max-nya 20. Gimana cara menuliskannya? Ya seperti tadi, type, kita tulis namanya, misalnya namanya matriks integer, titik 2 array, satu sampai dengan ini titik 2 kali ya, titik-titik sampai n baris max, ini salah lagi. Ya, ini satu sampai dengan n baris max, koma, lihat penting menuliskan koma di sini,
1 sampai n kolom max of integer. Jadi saya membuat array 2 dimensi dengan tipe integer berupa berupa tipe bentukan namanya matriks integer. Ketika saya mau mendeklarasikan sebuah variabel, maka cara memanggilnya seperti ini. M adalah matriks integer. Jadi M itu adalah sebuah variabel yang tipenya adalah matriks integer, di mana matriks integer ini adalah tipe data bentukan berupa array 2 dimensi. Itu ya, teman-teman paham ya? Jadi M ini variabel yang tipenya adalah berupa, variabel bentukan, tipe data bentukan, namanya matriks integer, dan matriks integer ini adalah tipe data bentukan berupa array dengan 2 dimensi. Didefinisikan dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Seperti itu ya, cara menuliskannya di dalam notasi algoritma. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengacu matriks? Misalkan kita punya matriks M, tadi kan matriksnya namanya, variabelnya M ya, M itu adalah matriks, integer. Nah, ini matriksnya, yang tadi memang 20 kali 20 ini saya nggak sampai 20 kali 20 ya, mohon maaf tidak konsisten, tapi di sini, barisnya ada 4, lalu kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 kali 6 gitu ya. M ini adalah sebuah matriks, 4 kali 6. Lalu kemudian bagaimana cara mengacunya? Nah, misalkan saya tulis write M 2,3. Nah, 2 ini mengacu kepada indeks dari baris dan 3 ini mengacu indeks dari kolom. Nah, ini ya, 2 ini kan 1, 2. Ya, lalu geser ke ini barisnya yang kedua, lalu kolomnya yang ketiga, 1, 2, 3, maka dia akan merujuk ke sini. Jadi nanti akan tampil kalau saya tulis write M23, maka dia akan tampil yang ini, angka 2 yang ini. Seperti itu ya, bagaimana mengacu sebuah matriks. Kalau sebuah array kan dia cukup tuliskan satu indeksnya, kalau ini kita tulis baris dan kolomnya. Nah, teman-teman ini, sengaja saya buat warnanya mencolok. Jangan lupa dalam beberapa bahasa pemrograman dan justru banyak dalam bahasa pemrograman itu yang indeks dari matriksnya itu dimulai dari nol ya. Tadi kita belajar di sini, ini kita, indeksnya diawali 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dalam beberapa bahasa pemrograman nanti implementasinya itu dimulai dari angka nol. Jadi teman-teman, kok beda sih? Jangan gitu ya. Karena kita belajar konsepnya di algoritma, lalu kemudian, nanti implementasi bahasa pemrogramannya. Nanti kita mau pakai Python nih, Python itu dimulai dari nol. Kita mau pakai Java, Java itu dimulai dari nol. Setahu saya yang dimulai dari satu itu Pascal ya, atau mungkin ada yang lain kalau teman-teman tahu boleh menambahkan informasinya ke saya ya, tuliskan aja di komentar. Oke, itu ya apa namanya, penting untuk diingat gitu ya, bahwa dalam beberapa bahasa pemrograman implementasi matriks itu indeksnya dimulai dari nol. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.